Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah, tentunya kita di Matematika Asyik. Oke, kemarin kita telah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan operasi pembagian tentunya pada bilangan pecahan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho Allah dan berjalan selancar-lancarnya, mari kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan untuk yang pertama yaitu adalah perkalian pecahan. Nah, seperti kemarin Ustazah tekankan berkali-kali, kalian harus tetap mengingat betul bagaimana apa saja macam-macam pecahan ya. Ada 4. Jangan sampai lupa. Oke. Nah, untuk di perkalian bilangan pecahan ini ada satu sifat yang dari bilangan bulat itu tetap harus kalian ingat, yaitu tentang sifat operasi perkalian bilangan seperti itu ya. Jadi ketika nanti tandanya sama berarti hasilnya adalah positif ya. Ketika tandanya berbeda alias positif bertemu negatif atau negatif bertemu positif, hasilnya itu adalah negatif. Itu harus tetap dan selalu kalian ingat sifat itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk rumus perkalian bilangan pecahan sendiri, nah ini. Jadi ketika ada bentuk A per B dikali C per D, nah gampangannya memang di setiap apapun ketika operasi penjumlahan dan pengurangan itu memang sedikit ngerepoti seperti itu. Tapi untuk operasi perkalian, wah ini yang paling enak, itu langsung budal gitu ya istilahnya. Jadi langsung berangkat alias langsung saja dikalikan ya. Jadi, tapi tetap ada aturannya. Kalau yang atas ya dikali dengan yang atas, berarti di sini A dikali dengan C. Sedangkan yang di bawah alias di posisi penyebut ada B dan D sehingga dikalikan seperti itu. Jadi langsung budal. Oke, kita langsung berangkat ke contoh soal saja seperti itu. Kalau kemarin ketika penjumlahan harus penyebutnya berbeda nih, harus disamakan penyebutnya dulu dong. Tidak, untuk di perkalian langsung budal. Oke. Jadi di sini dilihat, penyebutnya 3 dan 5, langsung saja dikalikan, hasilnya adalah 15. Kemudian ketika 2 dikali 4 yang atas atau di bagian pembilang, itu hasilnya adalah 8. Sudah selesai. Nah, terus kemudian untuk contoh yang kedua. Nah, ini. Jadi apapun di situ kalian harus cermat. Di situ ada tanda apa? Tanda negatif. Di sini adalah operasi negatif bertemu dengan positif seperti itu ya. Berarti hasilnya nanti pasti negatif. Seperti biasanya langsung budal, ketemu hasilnya adalah 2/9 seperti itu. Dan sama halnya ketika tandanya adalah negatif dikali negatif, hasilnya apa? Ya, positif. Gampang sekali. Oke, terus kemudian selanjutnya pecahan, bagaimana dengan bentuk pecahan yang lain? Kemarin kan ada 4 ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ini, pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran seperti itu. Nah, untuk kemarin Ustazah juga bilang ketika ada pecahan apapun yang enak atau yang mudah memang diubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Sehingga di sini gimana kemarin caranya? Ya, 3 dikali 2, kemudian berapa? 6, kemudian ditambah 1. Hasilnya 7. Kemudian penyebutnya berapa ini? 3, berarti di sini per 3. Terus kemudian ya sudah langsung OTW dikalikan, hasilnya bertemu 7/12 seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada Ustazah punya desimal dikali dengan pecahan biasa. Waduh Ustazah, jangan adu-adu, ini gampang saja ya. Jadi semuanya tetap kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, desimal, ayo gimana caranya? Jadi gimana? Ini 4, ya sudah tulis 4 per berapa? Dihitung ada berapa angka di belakang koma, ada 1. Ya sudah, berarti per 10 alias nolnya 1. Kalau di sini Ustazah nulisnya 45, ya sudah berarti
ada 2 angka di belakang koma, berarti di sini nanti nolnya 2, seperti itu ya. Oke, kemudian langsung dihitung, ketemunya adalah 4/30. Tunggu dulu, di sini dilihat ternyata mereka berdua atau pembilang dan penyebut itu ternyata masih bisa dikecilkan, alias dibagi. Dibagi dengan berapa? Ternyata mereka berdua sama-sama bisa dibagi 2, ya. Sehingga ketika kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi 2/15. Mudah sekali. Oke, selanjutnya di sini Ustazah punya persen dikali dengan desimal. Aduh, gampang. Semuanya tinggal dirubah menjadi pecahan biasa gitu ya. 28% artinya 28/100. Kemudian di sini ada angkanya berapa? 1, 2. Ya sudah, tulis 1, 2. Terus kemudian hitung berapa angka di belakang koma. Oh, 1. Berarti per 10. Sudah. Nah, di sini ini adalah bisa kita sederhanakan dulu ya. Jadi biar nggak repot-repot kalian menghitung 28 kali 12 berapa ya. Nggak usah repot-repot. Kita main coret-mencoret, oke? Tapi tunggu dulu. Ketika kalian coret-mencoret, posisinya harus atas dan bawah, alias pembilang dan penyebut. Tidak boleh sama-sama di atas atau sama-sama di bawah, tidak boleh. Oke, di sini Ustazah mau mencoret 12 dengan 10. Sama-sama dibagi 2, hasilnya berarti di sini 6, kemudian yang di bawah adalah 5. Kemudian masih ada lagi, ya, 28 sama 100 sama-sama dibagi 4. Jadi yang 28 hasilnya adalah 7, bagi 4 7, kemudian 100 dibagi 4 adalah 25. Kemudian sudah, kita tinggal mengkalikan. Nah, di sini kan kita tidak banyak-banyak jadinya ya, tinggal 7 kali 6. Oh, 42, gampang. 25 kali 5, 125, seperti itu ya. Oke, terus kemudian untuk soal yang ini spesial untuk kalian. Jadi dicoba sendiri, kalian tulis dan dicoba sendiri ya. Nanti laporan ke Ustazah, oke? Terus kemudian ke berikutnya ya, yang kedua masih pembagian pecahan. Oke, pemahaman seperti perkalian ini juga berlaku sifat yang sama ya, seperti ini. Ketika tandanya sama hasilnya adalah positif, ketika hasilnya atau tandanya beda hasilnya adalah negatif. Nah, di sini bedanya dengan perkalian. Ketika tadi kalau pembagian seperti ini, ketika ada bentuk A per B dibagi C per D itu, nah ini ngerepoti nih. Pokoknya kalau pengurangan, penjumlahan, pembagian ini ngerepoti. Ada satu step yang harus dilakukan seperti itu. Nah, untuk di pembagian itu stepnya adalah kita rubah saja menjadi bentuk yang paling mudah, yaitu bentuk perkalian. Bagaimana caranya Ustazah? Caranya adalah kita tinggal membalik ya. Ketika di sini dibagi C per D, nah ketika menjadi operasi perkalian, C per D tadi dibalik posisinya. Jadi D-nya di atas atau sebagai pembilang, C-nya sebagai penyebut, seperti itu. Kemudian bagaimana? Ya sudah, langsung OTW dikalikan seperti itu ya. Nah, di sini Ustazah ada contoh soalnya ya. Di sini 8/9 dibagi 4/9, ya sudah, tinggal dijadikan perkalian. Ketika menjadi perkalian berarti 4/9 dibalik menjadi 9/4 ya. Coret-coret, kemudian hasilnya bertemu 2 ya. Oke, selanjutnya, nah ini, waduh, pecahan campuran sama pecahan campuran nih. Seperti biasa, jangan bingung, harus kalian rubah menjadi bentuk pecahan biasa gitu ya. Di situ berarti di sini menjadi berapa? 3 kali 2, 6. Kemudian sama ini ditambah jadi 6/3 gitu ya. Kemudian dibagi, mohon maaf. Jadi di situ 3 dikali 2, 6. Kemudian ditambah 2, 8 ya. Berarti 8/3. Terus kemudian dibagi 6 kali 1, 6. Ditambah 1, 7. Berarti 7/6. Seperti itu. Nah, di sini kalian harus melakukan step berikutnya, yaitu
merubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana? Berarti untuk yang bagian belakang ini dibalik saja posisinya ya, menjadi 6/7. Kemudian ada yang bisa dicoret nih, coret saja tidak apa-apa asalkan atas dan bawah seperti itu ya. Sehingga menjadi hasilnya adalah 16/7. Ini belum bentuk yang paling sederhana. Ternyata ini masih bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Seperti kemarin, 7 kali berapa yang mendekati 16 dikali 2 ditaruh di depan. Kemudian 7 kali 2 kan 14. Di sini 16, masih sisa 2 ditaruh di atas pembilang ya. Kemudian penyebutnya berapa ini? 7. Berarti ketika disederhanakan ke paling sederhana yaitu menjadi 22/7. Oke, contoh selanjutnya Mbak bosen-bosen bisa jangan dicontoh. Kalian akan lebih mantap gitu ya. Di sini pecahan biasa, ya pecahan biasa ya, karena 24 kan bisa artinya 24/1. Oke, berarti di sini sama seperti tadi kita rubah. Berarti di sini adalah 24 dibagi, oke, 3 kali 2 6 ditambah 2 8, berarti 8/3. Ya, berarti atau bisa Ustazah tulis nih seperti ini ya bentuknya. Jadi 24 per itu kan artinya juga dibagi ya. Ya, jadi 24/8/3. Kok per-peran ya? Per ada per lagi. Jangan bingung. Jadi ketika di sini seperti ini kan per itu juga artinya pembagian. Jadi kita bisa ketika ada seperti ini ya, pembagian pecahan atau pembagian yang penyebutnya pecahan, ya sudah kita balik sama halnya seperti ini. Jadi seperti itu bisa Ustazah tulis 24 dibagi 8/3, jadi diubah ke bentuk perkalian sehingga 8/3 dibalik menjadi 3/8, kemudian dicoret ya. Ternyata ketemu hasilnya adalah 9. Oke, nah kemudian contoh selanjutnya persen dibagi desimal, silahkan dirubah ke pecahan biasa dulu. Nah sebenarnya dari sini juga boleh karena di sini angkanya bagus sekali. Jadi di sini sebenarnya boleh 25 dibagi 5 berapa? 5. 100 dibagi 10 seperti itu bisa, asalkan kalau angkanya bagus ya. Tapi kalau angkanya jelek mending kita pakai cara dibalik, dijadikan ke bentuk perkalian seperti itu. Oke, selanjutnya nah ini ada contoh soal lagi dan Ustazah minta ini juga kalian kerjakan di buku kalian ya. Jadi tadi juga dicatat ya, penting-penting. Sepertinya semuanya penting jadi harus kalian catat semua dong. Iya, oke. Baik, itu dulu yang bisa Ustazah jelaskan. Jadi kalian pasti bisa, silakan dicoba sendiri. Jadi ada 2 soal ya yang harus kalian coba sendiri. Kita akan bertemu lagi di Zoom dengan Ustazah kalian sendiri mengajar. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat apa yang kita pelajari semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.